Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Akbar dari Universitas Islam Malang. Di sini saya akan menjelaskan tentang 5 sumber daya dalam sistem informasi manajemen. Yang pertama, ada manusia. Manusia diperlukan dalam seluruh operasi sistem operasi. Sumber manusia termasuk pemakai terakhir dan ahli sistem informasi. Pemakai terakhir disebut juga pemakai atau klien, adalah orang-orang yang menggunakan sistem informasi atau informasi yang dihasilkan. Mereka dapat saja akuntan, penjual, insinyur, tata usaha, pelanggan, atau manajer. Kebanyakan dari kita adalah pemakai akhir sistem informasi. Ahli sistem informasi adalah orang-orang yang mengembangkan dan mengoperasikan sistem informasi. Mereka itu adalah analis sistem, pemrograman, pelaksana komputer, dan tingkat manajemen lainnya. Bagian teknik serta personel tata usaha sistem informasi. Singkatnya, analis sistem informasi merancang sistem informasi berdasarkan persyaratan informasi dari pemakai akhir. Pemrograman menyiapkan program komputer berdasarkan rincian dari analis sistem, dan pelaksana komputer mengoperasikan sistem komputer yang besar dan atau kecil. Yang kedua, material sumber daya fisik. Salah satu indikator meningkatnya kesejahteraan bangsa di suatu negara adalah pertumbuhan ekonomi. Negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang tinggi selalu ditandai dengan kegiatan pembangunan di berbagai bidang yang didukung dengan peningkatan mobilisasi orang, barang, dan jasa, dan peningkatan kebutuhan perumahan dan gedung untuk tempat tinggal dan kegiatan usaha. Salah satu pendorong meningkatnya kegiatan pembangunan adalah ketersediaan infrastruktur. Banyak negara berkembang yang mengalami kemadekan dalam pertumbuhan ekonomi karena tidak memiliki infrastruktur yang memadai. Yang ketiga, mesin. Mesin adalah alat mekanik atau elektrik yang mengirim atau mengubah energi, melakukan atau membantu pelaksana tugas manusia. Biasanya membutuhkan sebuah masukan sebagai pelatuk mengirim energi yang telah diubah menjadi sebuah keluaran yang melakukan tugas yang telah disetel. Yang keempat, uang. Uang dalam ilmu ekonomi tradisional didefinisikan sebagai setiap alat ukur yang dapat diterima secara umum. Alat tukar itu dapat berupa benda apapun yang dapat diterima oleh setiap orang di masyarakat dalam proses pertukaran barang dan jasa. Dalam ilmu ekonomi modern, uang didefinisikan sebagai sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembeli barang-barang dan jasa serta kekayaan berharga lainnya, serta untuk pembayaran hutang. Beberapa ahli juga menyebutkan fungsi sebagai alat penunda pembayaran. Yang kelima, informasi, termasuk data, sumber daya konseptual. Informasi adalah pesan atau ucapan atau ekspresi atau kumpulan pesan yang terdiri dari order sequence dari simbol atau makna yang ditafsirkan dari pesan atau kumpulan pesan. Informasi dapat direkam atau ditransmisikan. Hal ini dapat dicatat sebagai tanda-tanda atau sebagai sinyal berdasarkan gelombang. Informasi adalah jenis cara yang mempengaruhi suatu negara dari sistem dinamis. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengembangan sistem informasi manajemen ASN atau SIMAS online Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang. Hasil dari penelitian pengembangan sistem informasi manajemen ASN memperoleh kesimpulan sebagai berikut. Proses analisis kebutuhan mendapatkan satu kebutuhan non-fungsional dan 55 kebutuhan fungsional untuk pengembangan sistem informasi manajemen ASN berbasis web. Setelah kebutuhan fungsional didefinisikan, tahap selanjutnya adalah melakukan pemodelan use case diagram dan akan dijabarkan pada use case skenario. Proses perancangan yang sudah dilaksanakan akan mendapatkan perancangan komponen, perancangan antarmuka, perancangan basis data, dan perancangan arsitektur. Perancangan arsitektur yaitu perancangan kelas diagram atau sequence diagram. Perancangan basis data dimulai dengan melakukan perancangan entity relationship diagram. Selanjutnya, perancangan komponen akan memperoleh algoritma pseudocode. Pada tahap perancangan antarmuka akan menghasilkan 3 contoh yang menggambarkan antarmuka dari sistem ini.
Perolehan dari proses implementasi yang telah dilaksanakan menghasil implementasi antarmuka. Pengujian yang sudah dilaksanakan menghasilkan pengujian compatibility, pengujian integrasi, dan pengujian unit. Pengujian kebutuhan yang dilaksanakan dengan melakukan pengujian compatibility untuk pengujian kebutuhan non-fungsional, dan pengujian black box dan white box untuk kebutuhan fungsional. Pengujian compatibility dilaksanakan dengan menggunakan tool short-sight dan menghasilkan sistem bisa dijalankan dengan baik pada berbagai browser, dan tidak ada hasil yang memiliki critical issues. Pengujian black box akan dilakukan dengan cara pengujian validasi terhadap 55 kebutuhan fungsional dan mendapatkan nilai valid pada seluruh kasus uji, sehingga sistem dapat berjalan dengan yang diharapkan. Pengujian white box terdiri dari pengujian unit yang dimaksudkan menguji 3 metode dan mendapatkan nilai valid pada seluruh uji yang ada, serta pengujian integrasi untuk menguji 2 metode yang terintegrasi dan mendapatkan nilai valid pada seluruh jalur yang ada. Sekian dan terima kasih.